Baik, kita mulai ya, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada malam hari ini, tepat pukul 21:05 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan menyampaikan terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Saudara Rosuryo. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus ini dilaporkan oleh seseorang pelapor atas nama Kurniawan Santoso. Kemudian persoalan yang dilaporkan adalah kasus ujaran kebencian. Di mana hal ini ditangani oleh Subdit 4 Cyber Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Kemudian hasil daripada penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana menyebarkan informasi elektronik yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok yang mengandung sara dan atau penistaan terhadap agama tertentu. Kemudian beberapa langkah yang telah dilakukan oleh penyidik mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan bisa saya sampaikan, diantaranya penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi. Di antaranya adalah saksi ahli bahasa, saksi ahli agama, kemudian saksi di bidang media sosial, saksi sosiologi hukum, ahli pidana, dan juga saksi terkait dengan ITE. Di samping para saksi-saksi ahli tadi yang kita periksa, kita juga telah memeriksa saksi-saksi lain yang mengetahui terkait dengan unggahan yang dilakukan oleh saudara Roy Suryo, di mana dalam unggahan tersebut mengandung unsur sara atau ujaran kebencian, permusuhan terhadap agama tertentu. Kemudian setelah tahap penyelidikan, maka beberapa hari yang lalu kita sudah sampaikan tahap penyidikan sudah kita tingkatkan, penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian dalam tahap penyidikan, saudara Rosuryo sudah kita lakukan beberapa kali pemeriksaan. Kemudian penetapan beliau sebagai tersangka juga sudah kita lakukan pada pemeriksaan sebelumnya. Namun di akhir pemeriksaan memang tidak dilakukan penahanan dengan alasan pertimbangan penyidik. Dan juga alasan yang disampaikan yang bersangkutan, alasan kesehatan. Hari ini penyidik telah memanggil yang bersangkutan tadi siang mulai pukul 13.00 di Polda Metro Jaya sudah dilakukan pemeriksaan. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita dahului dulu dengan memeriksa kondisi kesehatannya oleh tim Dokes Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan dari tim Dokes Polda Metro Jaya disimpulkan bahwa yang bersangkutan sehat, jasmani maupun rohani, sehingga dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Saya tidak sampaikan apa yang menjadi materi pemeriksaan hari ini atau pertanyaannya, tetapi tentunya ini adalah melanjutkan keterangan yang diperlukan penyidik yang dianggap masih kurang.
Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dari tadi siang, maka penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap Saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Kemudian beberapa barang bukti yang disita mulai malam ini oleh penyidik terkait dengan tindak pidana ini, diantaranya adalah akun Twitter Saudara Roy Suryo, yang mana akun Twitter ini juga digunakan untuk mengunggah yang menjadi persoalan pidana. Kemudian handphone atau HP Saudara Roy Suryo juga disita. Kemudian handphone dari saksi atas nama Ade Suhendrawan juga dilakukan penyitaan. Tentunya penyitaan ini dimaksudkan karena barang-barang tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga dilakukan penyitaan oleh penyidik. Jadi mulai malam ini Saudara Roy Suryo akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung dengan hari ini. Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka Saudara Roy Suryo diantaranya adalah pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, di mana dalam aturan undang-undang ini dan pasal ini, pidana yang dikenakan terhadap tersangka ancamannya adalah paling lama 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Kemudian juga tersangka kita kenakan pasal 156A KUHP, ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Dan yang ketiga adalah pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun penjara. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Diharapkan dengan adanya langkah yang dilakukan penyidik ini juga menunjukkan komitmen Polda Metro Jaya dalam rangka penegakan hukum yang tidak membedakan siapapun. Jadi siapapun di mata hukum sama. Ya, kita bekerja berdasarkan fakta hukum. Ya, sehingga tentunya dengan kejadian ini kita mengambil hikmah dan juga pesan kepada masyarakat agar dalam bermedia sosial kita juga harus memperhitungkan apabila kita akibat unggahan kita ini menimbulkan pelanggaran pidana karena ada undang-undang yang mengatur. Tetapi sekali lagi ini bukan berarti membatasi kebebasan kita bermedia sosial, ya. Tetapi yang dilarang adalah unggahan yang menimbulkan permusuhan dengan sengaja, seperti yang dilakukan oleh tersangka. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi keterangan yang diberikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, terkait dengan status Roy Suryo, tersangka kasus penistaan agama Mem Stupa Candi Borobudur. Mulai hari ini Roy Suryo akan ditahan selama 20 hari ke depan. Alasannya karena dikhawatirkan tersangka ini dapat menghilangkan sejumlah barang bukti. Roy Suryo, ada sejumlah barang bukti yang saat ini juga sudah disita, diantaranya adalah akun Twitter tempat Roy Suryo mengunggah ujaran kebencian atau penistaan agama dengan meme stupa Candi Borobudur, kemudian telepon genggam dari saksi, bahkan juga dari Roy Suryo sendiri. Roy Suryo dijerat dengan Pasal 28 ayat 2, junto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan juga Pasal 156 KUHP serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kemudian beberapa langkah yang telah dilakukan oleh penyidik, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, bisa saya sampaikan diantaranya penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi. Di antaranya adalah saksi ahli bahasa, saksi ahli agama, kemudian saksi di bidang media sosial, saksi sosiologi hukum, ahli pidana, dan juga saksi terkait dengan ITE. Di samping para saksi-saksi ahli tadi yang kita periksa, kita juga telah memeriksa saksi-saksi lain yang mengetahui terkait dengan unggahan yang dilakukan oleh saudara Roy Suryo, di mana dalam unggahan tersebut mengandung unsur sara atau ujaran kebencian, permusuhan terhadap agama tertentu. Kemudian setelah tahap penyelidikan, maka beberapa hari lalu kita sudah sampaikan tahap penyidikan sudah kita tingkatkan, penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian dalam tahap penyidikan, saudara Roy Suryo sudah kita lakukan beberapa kali pemeriksaan. Kemudian penetapan beliau sebagai tersangka juga sudah kita lakukan pada pemeriksaan sebelumnya. Namun di akhir pemeriksaan memang tidak dilakukan penahanan dengan alasan pertimbangan penyidik, dan juga alasan yang disampaikan yang bersangkutan alasan kesehatan. Hari ini penyidik telah memanggil yang bersangkutan tadi siang mulai pukul 13.00 di Polda Metro Jaya, sudah dilakukan pemeriksaan. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita dahului dulu dengan memeriksa kondisi kesehatannya oleh tim Dokes Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan dari tim Dokes Polda Metro Jaya disimpulkan bahwa yang bersangkutan sehat, jasmani maupun rohani, sehingga dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Saya tidak sampaikan apa yang menjadi materi pemeriksaan hari ini atau pertanyaannya, tetapi tentunya ini adalah melanjutkan keterangan yang diperlukan penyidik yang dianggap masih kurang. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dari tadi siang, maka penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap saudara Roy Suryo Noto Dipojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan.
Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Kemudian beberapa barang bukti yang disita mulai malam ini oleh penyidik terkait dengan tindak pidana ini, diantaranya adalah akun Twitter Saudara Rosulio, yang mana akun Twitter ini juga digunakan untuk mengunggah yang menjadi persoalan pidana. Kemudian handphone atau HP Saudara Rosulio juga disita. Kemudian handphone dari saksi atas nama AG Suhendrawan juga dilakukan penyitaan. Tentunya penyitaan ini dimaksudkan karena barang-barang tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga dalam penyitaan oleh penyidik. Jadi mulai malam ini Saudara Rosulio akan dalam penahanan selama 20 hari ke depan terhitung dengan hari ini. Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka Saudara Rosulio diantaranya adalah pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, di mana dalam aturan undang-undang ini dan pasal ini pidana yang dikenakan terhadap tersangka ancamannya adalah paling lama 6 tahun penjara atau denda 1 miliar.